Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Rasulullah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmah yang hingga saat ini kita masih diizinkan untuk kembali merasakannya, kembali menghirupnya, kembali memanfaatkannya. Mudah-mudahan di dalam limpahan nikmat tersebut ya Allah bertambah juga ketaatan kita kepada Allah gitu ya, sehingga ridhonya Allah kepada kita pun semakin harinya semakin menguat gitu ya. Kemudian salawat dan salam kita sama-sama haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat setiap harinya, setiap saatnya, mudah-mudahan ya dengan harapan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali mendapatkan giliran. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa kita petik bersama di perkisahan ini. Bismillah. Hadis ini sebetulnya sudah familiar tentunya ya. Kita mungkin mendengarnya sudah lebih dari sekali, 2 kali, bahkan ya berkali-kali lah seperti itu. Tapi setiap kali mendengarkan atau mengulang dengar kembali tentang hadis ini, rasanya hati ini selalu terketuk dan terketuk gitu. Ini tentang kisah Rasulullah gitu ya. Suatu saat atau suatu ketika beliau bertanya kepada para sahabat tentang siapa sih orang yang bangkrut itu gitu. Rasulullah itu bertanya, menurut kalian gitu ya, siapa sih orang yang bangkrut itu gitu. Kemudian para sahabat, menurut kami orang yang bangkrut itu ya yang nggak punya harta gitu ya kan, ya yang mungkin dalam kehidupannya dia mungkin kekurangan, seperti itulah istilahnya gitu. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang bangkrut itu bukanlah yang seperti itu gitu ya. Orang yang bangkrut itu justru adalah seorang yang mungkin bisa disebut banyak pahalanya gitu, banyak kebaikannya gitu. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah ketika menghadap Allah ya di yaumil kiamah itu ia membawa pahala segudang pahala sholatnya gitu kan. Segudang pahala sholatnya berarti dalam artian bahwa bukan hanya wajib aja, sunnah pun dia kerjakan gitu, dan itu diterima gitu. Makanya kan dia membawa pahalanya kan, berarti kan diterima gitu. Kemudian yang kedua adalah dia membawa berlimpah pahala puasanya gitu kan. Nah di sini bisa diartikan bukan puasa wajibnya saja, tapi juga puasa sunnahnya gitu kan. Ini luar biasa ya nggak sih? Segudang pahala sholat, pahala puasa gitu, dan pahala zakat dan sodakohnya gitu ya. Dan itu juga berlimpah pahala sodakoh, dia bawa semua ke hadapan Allah gitu. Tapi ketika di dunia gitu, dia ternyata dibalik dia melakukan sholatnya gitu kan, kemudian dia melakukan puasanya gitu, rutin puasanya, kemudian dia tidak absen dengan zakat dan sodakohnya, dia ada kesalahan yang dia lakukan, yaitu menyakiti sesama gitu ya, menghina sesama gitu. Dia juga tidak absen gitu kan, kemudian mengambil hak sesama gitu kan, mengambil hak sesama gitu. Terus mungkin menyakiti sesama, bahkan sampai pada tahap mungkin menumpahkan darah sesama seperti itu. Nah itu kemudian para korban tadi gitu menghadap Allah gitu, menggugat lah istilahnya gitu, ya Allah gitu kan, dia dulu di dunia menyakiti saya. Akhirnya
sebagian dari pahala sholatnya diberikanlah kepada yang terzalimi. Satu persatu orang-orang yang terzalimi itu menghadap Allah meminta keadilan, istilahnya gitu. Sehingga pahala yang tadi dibawa oleh seseorang ini habis gitu, habis gitu ya, untuk istilahnya kayak bayar ini, ya bayar bayar kejahatannya lah istilah gitu. Tapi ternyata masih banyak gitu, masih banyak orang-orang di di belakang yang masih ngantri gitu istilahnya gitu kan. Akhirnya keburukan dari orang-orang yang dizaliminya itu ditimpakan semua ke orang ini gitu. Kata Rasulullah, inilah orang yang bangkrut itu gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim gitu ya. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, saya nyotek nomor hadisnya adalah 5611 gitu. Jadi kita bisa bahkan di hadis yang lain juga bahwa disebutkan betapa beratnya ya dosa kepada sesama gitu kan. Bahkan dalam kisah yang lain, Imam Ats-Tsauri itu pernah menyampaikan sebuah kalimat bahwa membawa 1000 dosa ya, yang mana itu dosa kita kepada Allah gitu, itu jauh lebih ringan daripada membawa satu dosa yang mana itu kaitannya dengan sesama gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu kan, ditanya Imam kok bisa begitu gitu, padahal kan Allah itu lebih ya, Allah itu yang menciptakan manusia loh gitu kan, kenapa bisa beda seperti itu gitu. Terus kemudian Imam Ats-Tsauri itu menyampaikan bahwa ya ketika kita berdosa kepada Allah gitu, bukan maksud mengecilkan atau apa, tapi ketika kita berdosa kepada Allah, misalnya Allah itu maha pengampun gitu kan, Allah itu maha pengampun gitu, pintu taubat itu selalu dibuka selama nafas itu dikandung badan ya kan gitu ya. Tinggal kita aja menghadap Allah gitu kan, tanpa hambatan gitu kan, tanpa hambat, asal kita taubatan nasuha gitu, Allah akan buka gitu kan kemaafan itu gitu. Adapun ketika kita ada kaitannya atau ada ganjalannya dengan sesama manusia gitu, kita tahu manusia susah sekali memaafkan ya nggak sih, ya susah memaafkan gitu, selalu mengungkit-ungkit, menggugat gitu, minta ini minta itu kan, seperti itu gitu. Itulah kenapa gitu kan, susahnya di situ. Ketika kita menghadap Allah, kita tinggal mengangkat tangan di Allah gitu kan, sedangkan kepada manusia kita harus mencari momen-momen gitu kan, dimana dia memang benar-benar ikhlas gitu kan untuk itu gitu. Makanya itulah gambaran dari itu gitu, gambaran dari yang disampaikan oleh Imam Ats-Tsauri tadi gitu ya. Maka kita sebagai yang dikumpulkan ya, kita sebagai yang dikumpulkan di asrama ini gitu kan, mari kita sama-sama gitu memperbaiki diri kita, lisan kita gitu. Jangan sampai kemudian gara-gara gitu kan perbuatan kita yang secuil ya, misalnya kita pinjam ini tanpa ngomong gitu dan sebagainya, gara-gara perbuatan kita yang secuil kepada sesama kita dan sesama kita itu tidak ikhlas gitu kan, kita sukses menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti gitu ya, begitu. Oke. Ya cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi mohon maaf lahir batin atas segala sikap dan perbuatan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari kisah ini begitu ya. Mungkin kisah ini akan selalu terulang, akan selalu diulang karena memang ya kita manusia itu kita tahu berbuat ini tidak baik, tapi sering kali ya kan gak sengaja ngobrol gitu, nyenggol lah yang lain gitu kan, nyenggol lah privasi orang yang seharusnya tidak disenggol, seperti itu ya. Ya mari kita sama-sama gitu ya senantiasa meminta ridho kepada sesama kita begitu kan ya, disengaja maupun tidak disengaja ya, namanya lidah gitu kan, namanya lidah gitu, kita sudah hati-hati tetap aja gitu kepleset seperti itu ya, karena memang disitulah gunanya kita saling memaafkan gitu kan, komunikasi secara baik seperti itu. Insya Allah gitu, dengan kita sering meminta maaf gitu kan, tidak ada salahnya kan ketika misalnya kita meminta maaf duluan untuk mendapatkan ridho dan sebagainya, itu tidak ada
salahnya gitu. Tinggal kita sebagai sesama gitu, kita sebagai sesama mawas diri gitu ya, mawas diri, terus sekali lagi menjaga sikap, menjaga perbuatan, karena semuanya sudah ada remnya sebetulnya, tinggal kita mengingat kembali apa yang harus kita perbuat, apa yang jangan kita perbuat, seperti itu. Baik, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.